Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 51. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Awal cerita memperlihatkan suasana sore hari di prefektur Galar. Di sana Satoshi dan Go berencana akan menyiapkan makan malam. Lantas Go kepikiran untuk membuat jebakan Pokemon dengan aroma makanan. Pasalnya dari tadi Go tak mendapatkan seekor Pokemon pun. Singkat cerita malam pun tiba. Mereka akhirnya telah selesai memasak makanan. Lucunya makanan itu langsung mereka lahap tanpa sisa. Sampai mereka teringat tentang rencana mereka menjebak Pokemon. Tak selang lama ada sesuatu muncul. Saat dianalisis ternyata ada Pokemon Bajinki. Dan Pokemon ini memiliki kemampuan mengetuk irama dengan cepat menggunakan dua sticknya. Di sisi lain Bajinki adalah evolusi dari Sarunori. Namun di sana aku melihat keanehan dari Pokemon Bajinki yang ditemui. Ternyata Bajinki itu hanya memiliki satu stick. Nampaknya di sana terlihat Sarunori sangat kagum dengan Bajinki. Tak berselang lama setelah kepergian Bajinki ada seseorang yang muncul yang ternyata adalah penjual bahan makanan. Mengetahui itu mereka memutuskan untuk membeli bahan kare. Sesekali di sana penjual makanan tersebut juga memperingatkan mereka supaya berhati-hati karena ternyata ada banyak Bajinki yang selalu mencuri makanan. Singkat cerita mereka akhirnya telah siap untuk memancing Bajinki. Hingga tak lama kemudian Bajinki pun datang. Saat Go hendak menangkapnya tiba-tiba Sarunori lebih dulu pergi menghampiri Bajinki. Di sana Sarunori sangat bahagia hingga tak diduga tiba-tiba ia terjatuh. Melihat Sarunori yang terus-terusan menangis, Bajinki langsung bertindak. Saat dianalisis oleh Go, tindakannya itu ternyata adalah perawatan diri yang fungsinya untuk menyemangati serta mengakuinya sebagai teman. Setelah itu Bajinki mengajak Sarunori untuk pergi. Alhasil Satoshi dan Go terpaksa mengejarnya. Tak berselang lama mereka menemukan keberadaan Bajinki dan Sarunori. Di sana terlihat bila Bajinki nampak mengajari sesuatu pada Sarunori. Melihat keakraban Bajinki dan Sarunori, Go pun memutuskan untuk mengajak Bajinki ikut bersamanya. Tiba-tiba dari berbagai arah muncul kawanan Bajinki. Sekaligus di sana juga ada pemimpinnya, yakni Pokemon Gorillander. Lantas tiba-tiba para Bajinki itu secara spontan mengadakan konser. Namun irama dari konser itu mulai hancur ketika Bajinki berstik satu mulai ikut bermain. Kesal dengan dirinya sendiri, Bajinki itu pun memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, Satoshi dan Go menemukan keberadaan Bajinki. Di sana mereka melihat Bajinki sedang berlatih dengan ranting pohon lain. Namun tak ada yang cocok. Melihat hal tersebut, Sarunori mencoba mendatangi Bajinki dan menawarkan sticknya ke Bajinki. Namun oleh Bajinki, stick itu ditolak. Bajinki. Sarunori yang sedih atas penolakan Bajinki lantas berkali-kali ia memukul tongkatnya ke batu sembari menangis. Melihat kejadian itu, Satoshi dan Go mendapat ide, yakni jika cuma ada satu stick maka yang harus dilakukan hanya memukul lebih cepat. Lalu mereka pun mengajak Bajinki untuk berlatih. Di sana Satoshi yang berperan melatih Bajinki mulai dari fisik sampai ke pertarungan.
Di sisi lain, Go dan Sarunori mencari makanan untuk mereka, namun tak sengaja mereka bertemu Bajinki yang lain. Lantas mereka pun bersama-sama mencari makanan. Singkat cerita, latihan pun sudah selesai dan Go juga sudah kembali. Di sana mereka menikmati makanan yang dibawa oleh Go. Selepas istirahat, Bajinki kembali untuk berlatih. Setelah latihan panjang yang dijalani, akhirnya Bajinki menjadi pro dalam memainkan stick 1. Nampaknya hari mulai larut malam. Dan tiba-tiba pagi pun datang. Di saat Satoshi dan Go masih terlelap, Bajinki sudah kembali berlatih. Ternyata ia berhasil memainkan sticknya. Lalu mereka bersiap untuk menemui kawanan Bajinki yang lain. Di sisi lain ternyata kawanan Bajinki sedang berkumpul untuk bersiap-siap mengadakan konser. Di samping itu Bajinki berstick 1 muncul dengan penuh percaya diri, diikuti dari arah lain Satoshi dan Go yang menyemangatinya. Setelah itu persiapan pun beres dan konser dimulai. Pada akhirnya Bajinki berstick 1 berhasil membuktikan kemampuannya dan ia dihormati lagi oleh kawanannya. Di sisi lain nampaknya Sarunori tak ingin berpisah dengan kawanannya. Melihat hal tersebut, Go menawarkan ke Sarunori untuk ikut dengan mereka. Namun keputusan Sarunori adalah tetap tinggal bersama Go. Bahkan di sana Sarunori melakukan perawatan diri pada Go, yang artinya adalah simbol pertemanan dan kepercayaan Sarunori atas Go. Selepas itu akhirnya mereka pun kembali ke lab penelitian Sakuragi. Lalu pada keesokan harinya di lab penelitian Sakuragi, Satoshi dan Go akan melakukan misi percobaan pada Project Miho yang sedang diikuti oleh Go. Tapi di sana Go nampak lesu, alasannya karena ia harus melakukan kerjasama berupa raid battle. Mendengar itu Satoshi terus membujuk Go untuk bersemangat, apalagi lawan yang nanti akan dihadapi adalah Pokemon legendaris, Freezer. Di sana mereka kebingungan karena tidak mengetahui letak keberadaan Freezer, maka Profesor Sakuragi menyarankan untuk pergi ke Pulau Kembar yang terletak di prefektur Kanto. Selepas mendengar penjelasan Profesor Sakuragi, akhirnya mereka pun berangkat ke Kanto. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Pulau Kembar, prefektur Kanto, dan memulai untuk menyusuri pulau tersebut. Namun nampaknya pulau itu mirip dengan labirin. Tanpa pikir panjang mereka terus berlari, hingga rintangan demi rintangan mereka lalui. Mulai dari bertemu Ishitsubute sampai jalan buntu. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seseorang yang nampaknya sudah menyerah dalam misi percobaan. Tak hanya itu, saat melanjutkan perjalanan ada beberapa orang yang juga menyerah. Namun mereka terus melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan sebuah percabangan. Dari percabangan tersebut, Go lalu mengeluarkan Inteleon untuk mencari jalan keluar. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Tak berselang lama mereka mulai memasuki gua itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan Gorone. Setelah ditangkap oleh Go, ada bekas lubang dari kemunculan Gorone itu. Maka dari itu mereka pun bergegas memasuki lubang tersebut. Singkat cerita, ketika mereka turun, Go bertemu dengan teman lamanya, Tokyo, dan sedang bertarung. Lalu dengan cepat mereka pun segera membantunya. Setelah semuanya beres, mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan hingga mereka melihat sebuah air terjun. Dan di sana mereka segera turun untuk mendekat ke air terjun. Nampaknya dari kejauhan ada sebuah kuil es. Belum hilang rasa penasaran, tiba-tiba muncul seseorang dari arah lain, yang ternyata adalah Shigeru. Seperti biasa, cekcok pun dimulai antara Go dan Shigeru, yang keduanya masih saja saling sinis.
Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk kerjasama dan bersiap menuju ke tempat seberang. Sesampainya di sana tak lama Freezer pun muncul. Lalu mereka pun melakukan raid battle untuk melawannya. Di sana dengan mudahnya Freezer mengalahkan Pokemon mereka. Tapi mereka nampaknya tak menyerah dan terus mencobanya. Tapi tetap saja mereka sangat kewalahan menghadapi Freezer. Di sana antara Shigeru dan Go terjadi cekcok lagi, yang mana Go tak terima ketika Shigeru memimpin raid battle tersebut. Selepas percekcokan itu, ternyata Go tetap egois dan mengatur sendiri jalannya raid battle. Pada akhirnya mereka semua pun dikalahkan oleh Freezer. Lantas setelah itu Freezer pun pergi. Tak berselang lama mereka dihubungi oleh Tsurugi. Di sana Shigeru mendapatkan 3 token atas kepemimpinannya. Begitupun dengan Tokyo yang juga mendapatkan 3 token karena berdedikasi dalam kerjasama. Namun berbeda dengan Go, ia tak mendapatkan apapun karena keegoisannya. Singkat cerita, setelah itu Shin berpindah di pelabuhan. Sebelum mereka berpisah, Shigeru menasihati Go. Dan akhirnya hal itu membuat Go sadar akan kesalahannya. Bahkan setelah itu mereka semakin akrab dengan ditandai saling memanggil nama antara Shigeru dan Go. Lalu selanjutnya mereka pun saling berpisah untuk kembali dan to be continued. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 51. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.